Selanjutnya, mengidentifikasi usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok dikelola secara bersama, meliputi modal, pengelolaan, dan keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama antara lain 1. Badan usaha milik negara yang biasanya disingkat BUMN. BUMN yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, yaitu energi listrik dan telekomunikasi. Ada juga badan usaha milik daerah yang biasanya disingkat BUMD, merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Contohnya PDAM. 2. Badan usaha milik swasta yang biasanya disingkat BUMS. Antara lain yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sedikitnya 2 sekutu. Cirinya 1. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. 2. Anggota firma bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. 3. Bergerak di bidang hukum atau keuangan. Persekutuan komanditer yang biasanya disingkat CV, yaitu usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang penyetor modal. Cirinya 1. Memiliki 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif sebagai penyetor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. 2. Tanggung jawab sekutu aktif tak terbatas, sedangkan sekutu pasif terbatas. Perseroan terbatas yang biasanya disingkat PT. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Cirinya 1. Bukti kepemilikan berupa saham. 2. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. 3. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Koperasi. Usaha ekonomi bersama yang didirikan orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33 ayat 1, yang berbunyi bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Adapun ciri-ciri koperasi adalah 1. Dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Bertujuan menyejahterakan anggotanya. 3. Pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa. 4. Sifat sukarela pada keanggotaannya. 5. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Jenis-jenis koperasi. 1. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, beras, gula, minyak, dan lain-lain.
Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. 2. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam. 3. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Contohnya, pengusaha batik, pengusaha tempe, dan lain-lainnya. 4. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh, usaha angkutan, pembayaran rekening listrik, dan lain-lainnya. 5. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Contohnya adalah KUD, yaitu Koperasi Unit Desa. Sampai di sini dulu materi tentang mengidentifikasi jenis usaha dikelola sendiri dan mengidentifikasi usaha yang dikelola secara kelompok. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.